Jadi kalau kembali ke itu yang Dipo itu dalam kenangan saya, yaitu memang mereka sudah ada, teater Dipo itu sudah ada sejak ketika aku masih di Teater Alam juga, waktu masih arisan teater, ya, waktu masih arisan teater. Tapi Jemek saat itu juga ikut teater Dipo juga. Kalau Teater Alam pentas juga ikut gitu, begitu ya. Tapi kalau saya nggak pernah aktif di teater Dipo karena masih di Teater Alam saat itu. Nah kemudian kalau Pabrik Tulisan itu perjalanannya bisa sampai ke rumahnya Jemek itu 79 itu kita mulai mengadakan acara yang lebih genah gitu. Sebelumnya ya teman-teman sendiri misalnya pernah bikin acara itu 4 penyair baca puisi Malari, jadi 15 Januari sebetulnya Malari ya, tapi kita nggak nyebut Malari. 15 Januari 4 penyair baca puisi kan gitu. Itu kan teman-teman sendiri, MH, Warno, Prabu Lopati, Mas Landung, teman-teman sendiri. Jadi belum ini bener lah, itu kayak kayak warming up, belajar menyelenggarakan acara ya. KIO itu gitu kan. Itu 79 Pak? Enggak, itu 76, 77 itu prosesnya gitu. Nah 79 itu baru mulai serius karena kita bikin acara pakai nama ini. Jadi itu 79 itu tahun internasional, tahun anak-anak internasional, UNESCO gitu. Jadi merespon itu, yuk bikin acara untuk anak-anak aja gitu. Nah itu bikin acara 3 hari di Seni Sono. Ya, pakai tempat Seni Sono 3 hari dan seluruh cabang kesenian ditampilkan anak-anak semua ada. Ada teater, ada vokal, ada musik, dari sekolah gitu. Ya sekolah, ya sanggar, semuanya benar-benar. Nah itu kita minta sponsor ke Gramedia Pusat Jakarta. Nah kebetulan Gramedia itu memang baru mau buka toko buku di Jogja, dia baru persiapan menjajaki market dan sebagainya kan, jadi dia tertarik sponsorin. Dia cuma minta buka lapak aja di Seni Sono gitu. Nah itu, tapi itu membuat kita jadi kerja serius, penyelenggaraannya itu serius kan gitu. Nah kemudian udah butuh sekretariat, butuh untuk surat menyurat dan sebagainya kan gitu. Nah itu ceritanya begitulah. Kemudian kita butuh tempat kan gitu. Nah saat itu ya tempat Jemek lah yang paling pinggir jalan besar kan, pinggir jalan gede gitu ya. Nggak langsung Brigjen Katamso, serem kan gitu ya. Jalan Brigjen Katamso nomor 25 atau berapa gitu kan. Jadi kan serem gitu ya. Nah itu pakai buat Jemek itu. Itu kamarnya Jemek di belakang itu. Kalau yang Pabrik Tulisan awal banget itu siapa aja tuh Pak? Kalau Pabrik Tulisan itu dulunya nggak formal, nggak formal gitu, nggak gitu ya? Iya. Cuman jadi Seno itu kan penyair saat itu produktif, dia ingin menulis puisi lah, itu ingin menjadi penyair gitulah awalnya ya, bukan prosais tapi lebih ke puisi. Di Teater Alam dia ada satu penyair juga, penyair muda namanya Aji Sudarno Aji Muksin gitu, di Teater Alam juga. Nah mereka berdua suka ngobrol tentang puisi, tukar menukar pinjam-pinjaman buku dan sebagainya kan, ngobrolnya karena sama-sama tentang itu. Akhirnya dua ini punya gagasan terbitin kumpulan puisi. Mereka belum pernah terbit nih puisinya, kan mereka baru ngirim di koran ya 1-2 kali dimuat gitu. Tapi kalau kumpulan puisi kan dia belum punya, terbitin sendiri kan gitu. Itu stensilan, masih stensil. Jadi pertama kali Seno itu kumpulan puisinya terbit itu ya berdua, antologi puisi berdua sama Aji dan Aji Muksin ini. Judulnya Granat dan Dinamit. Itu tahun 75 kayaknya. Masih di Teater Alam. Saat itu aku nggak terlibat, aku cuma dengar mereka punya odo-odo gitu. Aku kan nggak terlalu berminat jadi penulis kan, bukan buku gitulah ini waktu itu aku ya. Jadi lebih ke seni rupa kan. Saat itu aku lebih rupa. Jadi itu mereka sendiri, tapi ada beberapa anak Teater Alam juga. Ada Cidut saat itu Derajat Harjoko itu dia bantuin produksinya karena dia Seno ini butuh orang yang juga bisa ngurus percetakan apa. Nah Cidut ini orang yang
yang pinter urusan apa Cetak. dengan orang lain gitulah, ya urusan negosiasi. negosiasi, nawar apa benar. Kok Seno kan nggak bisa bang gitu kan, gitu. Males dia kan. Nah dia selalu ngajak Seno. Jadi pertama ya cuman Seno sama Titut ini kemana-mana berdua ngurus sampai itu terbit gitu. Namanya pabrik tulisan. Jadi aku nggak merasa aku ikut apa rembukan milih nama dan sebagainya. Itu enggak ya, pokoknya ada aja gitu. Saat itu masih diantara masing-masing bikin sendiri gitu ya. Terus terbitan kedua, ketiga, jadi buku kumpulan puisinya MH yang pertama, MH Ainun Najib itu pertama kali bukunya terbitan itu pabrik tulisan. M Frustrasi. Sekarang sedang disiapkan terbitulah oleh pabrik tulisan. Aku saat itu belum ngerti benar apa itu desain grafis itu belum dengar aja belum itu istilah yang apa itu nggak ngerti itu aku kan, dan nggak terlibat aku saat itu di Teater Alam itu yang diajak untuk mengerjakan cover waktu itu masih hand press di percetakannya, jadi harus ke percetakannya karena itu masih huruf-huruf yang disusun itu mengerjakan apa Pak? Untuk cetak puisi kumpulan iya. Itu kan ada layoutnya juga mesti di layout. Nah, iya. itu yang tertulis di situ yang layout itu Nur WA. Nur WA itu salah satu aktor senior di Teater Alam. Kalau di penerbitan aku malah justru belum banyak. Nah, setelah keluar itu masih di Teater Alam ngolah gitu ya, termasuk M Frustrasi segala terbit itu masa-masa akhir masih di Teater Alam. Nah, kemudian setelah kita nggak di Teater Alam, saya lebih terlibat ketika pabrik tulisan sudah nggak di Teater Alam, pengen bikin pementasan sendiri, gitu. Tadinya pikirannya pertama pakai nama bukan Teater Alam kan gitu, gitu. Pertama gitu, tapi akhirnya nggak jadi. Akhirnya dalam pabrik tulisan itu pentas di Sono Budoyo, pernah disinggung sama Mas Landung dalam tulisannya yang mengantar buku naskah Kenapa Engkau Culik Anakku, buku naskah dramanya Seno itu kan Landung yang main itu apa yang dia main berdua sama Nini El Karim ya di Jakarta kan. Nah itu dia memberi pengantar, dia nyinggung kalau Seno itu sudah lama sebetulnya kalau berkecimpung di teater tahun 75 dia sudah bikin ini gitu ya. Nah itu nyinggung soal itu pementasan itu sampai ada katalog, ada repronya katalog. Aku sendiri nggak punya katalog. Gitu. Nah di buku itu, di bukunya Seno itu ya itu dalam pengantarnya Mas Andung disertakan cover katalognya ada. Nah saat itulah aku baru mulai terlibat. Sebelumnya Titut, Nur WA, terus siapa lagi gitulah wong itu anak Teater Alam kan semuanya. Jadi lebih banyak terlibat di event, lebih di acara daripada penerbitan. Nah setelah itu tiap tahun bikin acara kita. Apa aja Pak? Ya itu termasuk apa yang penyair baca puisi, terus tari Patih Lugder di PPBI. PPBI itu sekarang Lengkung Yudo Negaran itu, ya Lengkung Yudo Negaran itu pertigaan toh, itu kalau ke arah barat, ke arah alun-alun, itu kan ada satu bangunan yang dulu pernah jadi bioskop. Widya. Nah sebelum bioskop itu gedung pertemuan, namanya PPBI. Di situ pernah dulu sering bikin pementasan di situ. Itu antara lain kalau pabrik tulisan bikin tari Patih Lugender. Itu teman kita sendiri juga Tetet, namanya Tetet Sriwidi itu dari Teater Alam. Setelah nggak aktif Teater Alam dia masuk IKJ saat itu LPKJ. Jadi Seno masuk sinematografi, kalau Tetet ini tari, gitu. Nah saat itu dia balik ke Jogja untuk bikin pementasan itulah gitu. Itu setelah dia kuliah berapa semester gitulah dia balik bikin. Nah itu kita yang nyelenggarain. Itu hampir tiap tahun bikin terus. Sampai pernah di THR pun kita pernah bikin. Sengaja bikin pembacaan puisi di THR ya. Itu yang baca. Saat itu yang baca siapa ya? Ada Mas Harno, Mas Landung kayaknya ada ya. Mas Landung, Mas Harno. Tahu Mas Harno? Fajar Suharno. Itu rekannya Mas Tertib Suratno di Bengkel Teater. Nah yang kemudian bikin teater dinasti kan Mas Harno itu. Leadernya Mas Harno. Paling banyak disinggung berapa? Pasti disebut sih. Nah, nah jadi kalau pabrik tulisan ya gitu yang garai gitu ya. Nah makanya sampai
aku nggak ingat bener. Hampir tiap tahun pasti punya acara kok. 76, 77, 78, nah 79 tuh yang ekspresi anak-anak sedunia itu, judul acaranya ekspresi anak-anak sedunia. Jadi selain penerbitan ya ada. Nah, dan aku lebih banyak terlibat menangani event yang penyelenggaraan sebetulnya. Tapi lama-lama sudah mulai ke arah nangani desainnya sih. Misalnya posternya, publikasi, segala macam. Nah itu saya sibuk di situ.